Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Zum. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan sama Allah ya, sehingga kita sampai saat ini bisa terus belajar dan belajar. Kali ini kita akan melanjutkan materi fikih yang kemarin ya. Kalau kemarin kalian sudah hafal ya rukun Islam. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu tentang rukun Islam. Nah, apa saja di rukun Islam itu? Yuk, kita ikutin slide berikut ini. Nah, sebelum belajar, mari kita tak lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, masih ingat rukun Islam ada berapa? Iya, baik, ada 5. Kali ini Bu Zum akan menyanyikan lagu rukun Islam. Kalian bantu jawab ya. Katakan rukun Islam yang pertama. Iya. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji, naik pesawat, wush wush. Nah gitu ya lagunya nanti. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji, naik pesawat, wush wush. Baik. Sekarang mari kita perhatikan satu persatu. Ya, rukun Islam yang pertama apa tadi? Syahadat. Nah, syahadat masih ingat ada berapa anak-anak? Ada 2, yaitu 1 syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Masih ingat syahadat tauhid bunyi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah seorang muslim. Maka itu sering-seringlah kita mengucapkan syahadat ini. Kapan kita mengucapkan syahadat? Yang paling sering adalah ketika melakukan sholat. Nah, manfaat syahadat itu apa anak-anak? 1, bisa menguatkan keyakinan kita. Ya, keyakinan kita semakin kuat. Kalau kita hanya menyembah Allah, tidak ada yang lain yang kita sembah selain Allah. Itu manfaat syahadat, yaitu menguatkan keyakinan kita hanya menyembah Allah. Yang ketiga, mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah atau utusan Allah. Nah, yang terakhir manfaat syahadat. Kita tahu kita hanya menyembah Allah dan mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka itu kita selalu berusaha menjadi orang yang baik. Ya, karena kita tahu Allah dan Rasulnya itu selalu memerintahkan dalam kebaikan. Ya, ulangi lagi, syahadat ada 2, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Manfaatnya adalah keyakinan kita semakin kuat. Terus kita tahu yang kita sembah hanya Allah. Ya, karena tadi asyhadu alla ilaha illallah, yang persaksian. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita hanya mengakui Allah itu adalah Tuhan kita. Ya, baik. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, kita tahu sebagai muslim atau orang yang beragama Islam, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, apa aja sholat 5 waktu yang kalian tahu? Iya, masih dengar lagunya? Masih ingat lagunya anak-anak? Sholat zuhur 4 rakaat, itu ya. Sholat asar 4 rakaat. Nah, itu nanti kita ulang-ulang sambil kita melakukannya ya. Nah, kenapa
sholat itu diwajibkan? Karena kita sebagai hamba Allah, kita harus selalu berdoa. Karena arti sholat itu adalah doa. Apa anak-anak? Doa. Semakin orang banyak sholat, semakin dia banyak berdoa kepada Allah. Karena arti sholat itu sendiri adalah doa. Nah, kita tahu sholat itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dan sholat itu merupakan tiang agama. Tahu nggak tiang itu bagaimana? Tiang itu kalau rumah nggak ada tiangnya roboh. Begitu pula agama. Kalau agama sholatnya tidak kuat, maka agamanya jadi rusak. Maka itu kita wajib sebagai muslim untuk memelihara sholat. Yuk yang belum mulai kita lakukan terus sholatnya ya, kita perbaiki terus. Nah selanjutnya sholat itu yang wajib kita lakukan ada 5 waktu. Selebihnya sholat sunnah. Nah yang wajib. Nah wajib itu bagaimana? Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu adalah sholat. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Nah, perlu anak-anak ketahui zakat itu ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu, fitrah itu artinya suci atau bersih. Ya, suci atau bersih, jiwanya suci atau bersih karena dia mengeluarkan sebagian hartanya. Itu wajib ya buat orang muslim. Wajib. Kapan dikeluarkan? Pada bulan Ramadan. Ya, biasanya kalau setahun sekali bulan Ramadan itu ayah ibu kita mengeluarkan zakat fitrah berupa apa anak-anak? Bisa berupa uang, bisa berupa beras. Tapi biasanya berupa beras ya anak-anak ya. Kira-kira ukurannya 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu biasanya yang dikeluarkan orang tua. Biasanya kan suka beli kantong beli di warung gitu ya, dikeluarkan zakatnya 4, seandainya keluarga kita ada 4 kantong plastik yang dikeluarkan. Itu kalau beras, kalau uang juga kadang-kadang bisa ya. Nah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat mal ini juga wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi yang hartanya berlebih. Bisa apa aja yang menjadi benda-benda yang wajib dizakati. Ada buah-buahan, ada emas, terus apa lagi ya? Ada biji makanan dan lain-lain. Nah, itu bagi hartanya yang berlebih yang mencapai 1 nisab. Itu nanti pelajarannya. Yang jelas kita harus tahu kewajiban zakat bagi muslim itu ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Yang mungkin saat ini yang wajib banget itu adalah zakat fitrah ya, dilakukan 1 tahun sekali pada bulan Ramadan. Nah, nih tadi yang zakat mal kalau sudah mencapai 1 nisab atau ukurannya baru mengeluarkan. Itu bagi yang mampu, yang berlebih hartanya. Tadi apa aja? Bisa buah-buahan, bisa dan lain-lain ya. Nih, ini adalah siapa itu? Iya, itu adalah orang-orang yang sedang menyetorkan zakat ya. Nah, sekarang yang keempat adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu apa hukumnya? Wajib. Bagi siapa? Bagi seorang muslim. Muslim itu siapa? Orang yang beragama Islam. Nah, sekarang apa yang disebut puasa itu? Anak-anak pasti tahu dong, puasa itu adalah menahan diri dari terbit fajar. Menahan bagaimana? Menahan supaya tidak makan dan minum. Ya, dari kapan? Dari terbit fajar. Terbit fajar itu sebelum subuh sampai terbenam matahari. Kita tahu manfaat puasa itu 1, melatih kesabaran. Yang kedua, kita bisa sabar. Ya Allah, lapar begini, jadi saya harus sabar karena ini adalah perintah Allah, wajib. Nah, yang kedua apa? Melatih kejujuran. Karena yang tahu hanya diri kita sama Allah puasa itu. Karena kita menahan lapar tadi. Dimanapun berada Allah selalu mengawasi. Yang ketiga,
Kalau orang berpuasa itu tubuhnya akan sehat. Nah, kita tahu rukun Islam yang kelima. Apa anak-anak? Pergi haji. Pergi ke hajinya kemana anak-anak? Yaitu ke Baitullah. Ke Baitullah. Yaitu kenapa disebut Baitullah? Karena itu adalah rumah Allah. Jadi pergi haji adalah ke Baitullah. Untuk siapa pergi haji ini? Untuk muslim yang mampu. Mampu badannya sehat, terus ongkosnya juga bisa naik pesawat pulang pergi, dia ternyata udah punya ongkosnya itu, jadi wajib ya. Terus di perjalanan juga kuat, itu wajib untuk haji bagi seorang muslim. Nah, kalau ada kita harus bangga sebagai muslim. Seandainya ya, saya adalah Alena. Saya muslimah. Tanda-tanda saya muslimah itu apa? Saya mempunyai kewajiban lakukan syahadat, membaca syahadat. Yang kedua, mempunyai kewajiban melaksanakan sholat. Yang ketiga, saya mempunyai kewajiban membayar zakat. Yang keempat, saya mempunyai kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, saya mempunyai kewajiban pergi haji. Jika mampu, saya insya Allah akan melaksanakan haji. Cukup sekian ya video kali ini dari Bu Zoom. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ya, oke, selanjutnya kita akan kembali ke kelas dan melakukan penugasan ya. Bu Zoom akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.